What the... Selamat malam promo semua. Kita ketemu lagi nih. Hari ini Mimin mau kasih kalian film Pak Aya. Enggak dong, buaya. Judulnya Attack of the Mad Gator. Film baru nih, tahun 2023 kemarin. Film ini nyeritain tentang keadaan di Florida yang menjadi kacau karena ada aligator ngamuk gara-gara makan sabu-sabu banyak banget. Waduh, mabok dong. Bakal kayak gimana ya ganasnya tuh aligator? Penasaran banget deh. Kalian juga pasti penasaran kan? Ya udah, kalau gitu sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan sini nih, ada bandar Ubas, Trick sama Shane mau digerebek polisi tuh. By the way, Mimin nyebutnya Ubas aja ya biar aman. Nah, mereka mau kabur bawa ubas-ubasnya itu, tapi Trick ketangkep duluan. Sheriff Williams lanjut ngejar si Shane yang mau kabur lewat rawa-rawa itu. Aduh, ada yang jatuh tuh ubas-ubasnya. Iyalah, langsung dicaplok itu ubasnya sama si aligator. Belum jalan jauh, si Sheriff sampai. Langsung disuruh naik lagi tuh dia. Tiba-tiba. Waduh, kemakan juga tuh tas yang penuh ubas-ubasnya. Deputy Farmer masih ngejagain si Trick nih, nunggu si Sheriff balik. Tuh aligator nongol, langsung nyaplok si Farmer. Trick kabur, dan kebetulan ada ubas yang jatuh, langsung dimakan lagi sama tuh aligator. Oke, ini scene pindah. Wali kota Jensen nyewa 2 orang buat ngeburu tuh aligator. Dia minta mereka urus tuh aligator sebelum turis-turis pada datang ke situ. Ini Dante William, anaknya si Sheriff, baru aja sampai. Dia dipanggil ke situ buat bantu ngurus masalah aligator ini. Sheriff juga ngajak Dante ketemu sama si wali kota, buat bantu ngeyakinin si wali kota kalau perairan di sini dalam status bahaya. Soalnya si Sheriff pernah bilang ke si wali kota kalau itu aligator nyerang di bawah pengaruh ubas, tapi wali kota nggak percaya. Sementara ini Sheriff udah minta tolong sama Bitlo, temennya Dante yang ahli di bidang peraligatoran, buat ngelacak aligator itu. Menurut Dante bisa aja tuh aligator udah mati karena makan banyak ubas. Tapi si Sheriff bilang justru aligator itu malah kelihatan jadi makin kuat. Nah, udah sampai nih. Baru mau ngomong sama si wali kota, malah disuruh nunggu. Ya udah, Dante nunggu di situ. Sementara si Sheriff mau ngubungin Bitlo dulu. Pas banget dong. Kelihatan tuh di monitor drone-nya. Bitlo kaget ngelihat ukuran tuh aligator. Dia belum pernah berurusan sama yang segede gitu. Drone-nya dicaplok. Dia langsung beres-beres, mau pergi dari situ. Ini sambil nunggu, Dante ngobrol-ngobrol dulu nih sama Anna, temen deketnya dia dulu. Mereka udah lost contact semenjak Dante kerja di luar kota. Semenjak ayahnya meninggal, Anna diadopsi dan tinggal sama Grady, veteran Amerika Serikat. Oh iya, ayahnya Anna dulunya anggota kartel narkoba Kuba. Dan ketangkepnya sama kantor di IE Tampa, tempat si Dante kerja. Ini Sheriff ngasih tahu si wali kota kalau Bitlo udah nemuin aligatornya. Tapi aligatornya bukan aligator biasa, jauh lebih bahaya. Si wali kota juga akhirnya bilang kalau dia udah nyewa orang buat ngeburu aligator itu. Dan dia yakin 2 pemburu itu pasti bisa ngatasin aligatornya. Nah, pas banget tuh lagi diomongin, mereka ketemu sama aligatornya. Kabur tuh mereka, mau balik ke perahu. Si Skyler jatuh, kakinya kesangkut. Udah coba ditolong, tapi sayangnya kena comot sama si aligator. Pas Dwayne naik ke kapal, tuh aligator langsung nyerang dia juga. Ini si Bitlo sampai nih di barnya Grady. Temu kangen deh tuh sama si Dante. Rencananya mereka malam ini mau ngeburu tuh aligator lagi. Si Anna mau ikut. Lagi pula dia juga kan mantan polisi sebelum mutusin resign buat bantu Grady di bar ini. Diizinin ikut tuh, tapi dia nggak jujur ke Grady. Dia cuma bilang mau bantu urusan logistik aja. Wah, ini dia nih, ada bandar ubas lagi. Mau dibawa tuh ubas-ubasnya.
Pas si Daryl ini mau masukin tas pertama ke perahu, sempet jatuh ubasnya. Kayaknya kecium deh itu sama aligator. Wah, bahaya dong. Nah kan, bener kan? Tuh aligator udah sampai aja tuh di situ. Pas Craig lagi masukin tas ubas yang kedua, tiba-tiba Daryl berhasil kabur bawa satu tas ubas. Sementara si Mbak Bos tewas pas mau coba nembak. Dia dikejar, dia naik ke tower BTS. Tuh aligator manjat juga dong. Sampai akhirnya ambruk. Kalian bisa nebak lah ya, udah pasti tewas itu si Daryl. Pas banget, dari kantor polisi minta si sheriff buat ngecek tower BTS yang tadi itu karena ada gangguan. Mereka balik ke bar. Di sini, Bitlo ngasih lihat ke Dante. Dia nemuin gigi aligator. Anehnya, gigi itu kayak copot gitu aja. Biasanya kan gigi aligator kuat-kuat. Menurut Dante, ini tuh nunjukin gejala kecanduan. Kalau di manusia, bakal muncul gejala lain setelah ini. Bakal ngerasain halusinasi taktil. Kayak berasa gatel-gatel gitu badannya. Jadi bakal garuk-garuk terus. Bahkan sampai ngelukain diri sendiri. Dan karena tuh aligator udah kecanduan, pastinya dia bakal nyari ubas lagi. Selain itu, ada masalah lain. Tower BTS-nya kan hancur, jadi nggak ada sinyal di sana. Tiba-tiba si Grady masuk. Dia nguping dari tadi. Tapi dia nggak marah kok. Malah dia mau bantu nyiapin perlengkapan buat mereka. Udah gitu, dia juga minta sheriff buat ngangkat Anna jadi deputi aja sekalian. Atas saran Dante, si Bitlo juga diangkat jadi deputi. Ini mereka coba jelasin lagi ke si wali kota, tapi tetap aja nggak didengar. Dante udah mulai kesel nih. Tiba-tiba ada ledakan. Si wali kota tetap lebih mentingin turis-turis datang bawa cuan. Dia nggak mau tahu. Gimana pun caranya, yang penting acara besok harus tetap jalan. Sementara sheriff mau nganter Dante sama Bitlo ngecek ledakan yang tadi itu, Anna disuruh ngasih tahu ke seluruh warga dan kalau bisa kumpulin orang-orang di bar aja biar aman. Dia juga disuruh ngecek penginapan. Kali aja si Trick yang waktu itu kabur ada di sana. Wah, bener tuh. Si Trick ada di penginapannya Grady. Dan itu, aligatornya udah sampai ke situ. Dia nyium bau ubasnya. Diterobos langsung tuh kamar si Trick. Dia ngumpet di kolong tempat tidur. Abis makan ubasnya, tuh aligator udah mau keluar lagi. Si Anna ngegedor-gedor pintu. Jadi balik lagi dia. Dan langsung nyaplok si Trick yang lagi teriak-teriak panik. What's going on? Sir, this is the police. Pas Anna masuk, aligatornya udah pergi lagi. Kaget dia ngeliat dindingnya bolong. Anna buru-buru mau ngasih tahu yang lain. Pas banget tuh pada sampai. Tapi aligatornya juga nongol lagi. Ditembakin tuh, tapi nggak mempan. Kata Bitlo, bidik hidungnya. Itu titik lemahnya. Yah, kabur tuh dia. Masuk rawa-rawa. Jadi makin susah deh itu. Ini si Bitlo bilang, aligator ini makan banyak ubas bukannya overdosis malah jadi makin kuat. Kalau sampai tuh aligator nemuin lab ubas pusatnya, bakal lebih kuat lagi tuh dia. Malam itu, Dante sama Bitlo mau coba ngedeketin orang yang namanya Tucker. Karena katanya si Tucker ini tahu di mana lokasi lab ubas pusatnya. Nah, Dante harus menangin pertandingan tampar-tamparan yang dibikin sama si Tucker. Nah, uang taruhannya bakal dibagi setengahnya ke Tucker, biar dia mau ngasih tahu di mana labnya. Menang tuh si Dante. Tapi si Tucker mau nganternya besok. Kan kelamaan ya. Akhirnya ditawarin buat ambil aja semua uangnya, tapi anterin sekarang. Langsung gasken tuh dia. Oke, ini mereka harus nyebrangin rawa-rawa dulu nih. Bitlo sama Dante duluan. Baru juga meluncur. Macet. Ternyata itu udah rusak. Si Tucker nipu. Dia gak bener-bener mau nganter mereka. Dia itu juga bagian dari bisnis ubas itu. Dia ngancem mau ngabisin mereka, terus jasadnya dibuang ke pasir risap. Lagi ngoceh-ngoceh, tiba-tiba datang tuh aligator. Sempet ditembak-tembak tuh sama si Tucker. Dan gak pakai lama, langsung dicaplok dia. Sementara itu, Dante sama Bitlo berhasil turun. Mereka buru-buru kabur. Ini, si wali kota lagi di bar. Dia kelihatan sedih gitu. Dia bilang dia sebenarnya ngerasa bersalah karena 2 orang sewaannya itu tewas. Abis curhat tipis-tipis, dia pergi tuh dalam keadaan mabuk. Taunya, dia ke rawa-rawa, mau ngebantai itu aligator. Dipancing tuh sama dia pakai ubas, dilempar ke dalam air. Di sisi lain, Bitlo nemu HT. Dia pakai tuh buat minta jemput Leon, temennya dia. Wah, tuh aligator udah nongol. Si wali kota nembakin.
tapi nggak mempan. Pas tuh aligator udah makin deket, si sheriff sampai ke situ, disusul sama Anna. Tapi sayangnya, si wali kota keburu dicaplok duluan sama aligatornya. Anna masih nembakin pakai shotgun yang pelurunya gedean, dan kena tuh. Nah, udah dijemput nih mereka. Tiba-tiba si Bitlo nyuruh berhenti. Dia lihat sesuatu. Pas dicek, taunya ada mayat di rawa-rawa itu. Ih, mereka udah kumpul semua nih di barnya Grady. Dante punya ide, mau mancing tuh aligator ke pasir hisap yang dibilang sama Tucker. Ya udah, mereka setuju. Dan ini mereka siap-siap dulu. Sampai dibawain RPG nggak tuh? Mantap udah. Begitu sampai di sekitar pasir hisap, mereka dibuat bingung. Ada pipa-pipa di situ. Palkanya dibuka. Ternyata di bawah situ lab ubas pusat yang mereka cari-cari. Dante nyuruh Bitlo buat ngebuka ventilasinya. Waduh, nanti si aligator nyium bau ubasnya lagi tuh. Di situ si Anna juga nemuin ada 2 orang yang udah tewas. Menurut Dante, bisa jadi mereka tewas karena kehabisan oksigen pas badai. Mungkin listriknya mati jadi udara di situ nggak bersirkulasi. Nah kan, dateng kan tuh aligatornya, nyium dia. Mereka udah siap-siap nih. Tuh aligator udah berhasil masuk. Sampai akhirnya, pas lagi mangap, sama si Dante ditembak pakai RPG. Duar, meleduk itu langsung. Tepar tuh aligator. Hah, tepat waktu ya. Soalnya turis-turis udah pada datang. Mereka semua balik ke bar. Si Dante mau bebersih. Tadi kan dia kena ledakan ubas tuh. Di sini, Bitlo bilang dia mau balik ke lab, mau ngulitin aligatornya buat kenang-kenangan. Sedangkan Dante, Anna sama Sheriff mau nonton parade. Eits, belum selesai. Ternyata itu tinggal kulitnya aja. Aligatornya ganti kulit gitu. Dan pasti ukurannya jadi lebih gede sekarang. Bener aja, udah di tengah kota itu dia. Makin gede loh itu. Dante sama Anna ada di situ. Mereka langsung peringatin warga. Sheriff nembak-nembakin. Aligatornya jadi nyamperin dia. Udah gak bisa kemana-mana itu dia. Dan akhirnya Sheriff tewas. Sedih banget tuh Dante. Di depan matanya loh. Gak lama Bitlo sampai. Nyuruh Dante sama Anna naik. Bitlo inget nih, di acara puncak nanti kan bakal ada pesta kembang api. Nah, mereka bisa pakai itu tuh buat ngeledakin aligatornya. Oke, ini yang lain udah nyiapin meriam kembang apinya buat ditembakin ke si aligator nanti. Dante langsung mancing aligatornya pakai baju dia yang tadi kotor kena ubas itu di lab. Tapi nongolnya malah di deket Grady sama Anna. Why is he coming for us? Untung Anna diselamatin tuh sama Grady, jadi nggak ketabrak. Pas tuh aligator lompat mau nerekam Dante, langsung ditembakin tuh kembang apinya. Are you sure? Dante juga nggak sadarin diri, kena ledakan itu. Mereka panik banget tuh. Tapi untungnya, dia masih selamat, dia sadar lagi. Di akhir scene, mereka kumpul di barnya Grady. Mereka ngasih penghormatan terakhir buat orang-orang yang tewas dalam kejadian ini. Terutama buat ayahnya Dante, Sheriff Williams. Ya, itu tadi alur cerita dari film Attack of the Mad Gator. Ngeri banget loh, gara-gara obat-obatan terlarang, aligator bisa berubah jadi begitu. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.